غسل الوجه واليدين بتراب طاهر badalan anil wudu'i wa ghusl. Coba diartikan. Yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan abu yang suci sebagai ganti dari wudu dan mandi hadas besar. Apakah yang dinamakan fardu kifayah? Huwal wajibu fi'luhu wa la jami'i mukallafina wa fa'aluhu wahidun minhum saqata 'anil baqin. Coba diartikan. Yaitu wajib bagi orang mukallaf, tapi jika salah satu yang mengerjakan maka yang lain gugur. Coba berikan contohnya. Yaitu seperti mensolati jenazah. Apakah yang dinamakan air banyak? Yaitu air yang sampai 2 kullah atau lebih. Apakah yang dinamakan air mustakmal? Huwal ma'ul qalilu mustaqbalu fi raf'i hadasin aw izalati najasin. Coba diartikan. Yaitu air yang sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Apakah boleh beristinja dengan menggunakan batu? Boleh, yaitu dengan menggunakan 3 batu sampai hilang najisnya dari tempatnya. Sebutkan sunnah-sunnah wudu 4 saja. 1. Membaca basmalah, 2. Membasuh kedua telapak tangan, 3. bersiwak, 4. berkumur. Apa sajakah sesuatu yang najis itu? Darah, nanah, arak, muntah, anjing, dan babi dan sesuatu yang keluar dari jalan yang 2, yakni kubur dan dubur. Bagaimanakah cara mensucikan sesuatu yang terkena najis? Yusallu mahalluha bima'i tahuri hatta tabila ra'ihatuha walauha tamu. Coba diartikan. Yaitu dibasuh tempat yang terkena najis dengan air yang suci sampai hilang baunya, warnanya, dan rasanya. Sebutkan syarat diperbolehkannya bertayamum. 1. Ketika tidak ada air. 2. Takut menggunakan air karena sakit. 3. Karena ada hewan yang dimuliakan syarat dalam kehausan. Sebutkan macam-macam fardu. 1. Fardu ain, 2. Fardu kifayah. Berikan contohnya fardu ain. Yaitu seperti sholat dan puasa di bulan Ramadan. Sebutkan macam-macam sunnah hayat. 1. Mengangkat kedua tangan saat takbir. 2. Membaca doa iftitah. 3. Membaca amin setelah Al-Fatihah. 4. Membaca surat pendek. Coba bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sebutkan macam-macam puasa. 1. Puasa wajib, 2. Puasa sunnah, 3. puasa haram. Seperti apakah puasa yang wajib itu? Yaitu seperti puasa di bulan Ramadan. Apakah yang dibawa Nabi Muhammad untuk umatnya? Yaitu beliau membawa agama Islam yang Allah tidak akan terima selain daripadanya di hari kiamat. Kapan ibu Nabi Muhammad wafat? Yaitu waktu Nabi Muhammad berumur 6 tahun ketika ibu Nabi kembali dari Madinah. Siapakah yang mengasuh Nabi setelah ibunya wafat? Yaitu pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Itu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kapan Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi? Yaitu sewaktu Nabi Muhammad beliau berumur 40 tahun. Untuk apa Nabi diutus? Yaitu untuk menyampaikan kabar gembira, menyampaikan ancaman, mengajak kebenaran dari perintah Allah. Siapakah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi? Yaitu Sayyidah Khadijah. Apakah ayat yang turun ketika Abu Lahab mengejek Nabi ketika Nabi mengajak secara terang-terangan? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Artinya rugilah hendaknya diri Abu Lahab dan sebenarnya ia telah rugi. Apa yang orang Quraisy lakukan kepada sahabat Nabi setelah tidak berhasil melarang Nabi berdakwah? Yaitu mereka menyiksa orang yang masuk Islam dengan penjara, pukulan, dan merampas makanan dan minuman. Apakah firman Allah yang turun pada Nabi waktu beliau diajak? Inna kafainaka yastahzi'ina. Artinya sesungguhnya kami pelihara engkau dari para pengejek itu. Siapakah di antara yang mereka siksa? Itu adalah Bilal, Ammar bin Yasir, dan Khabbab
Ubad bin Arad. Sebutkan nasab Nabi dari ibunya. Yaitu Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Surah bin Hilal. Siapakah seorang pendeta yang menetapkan kenabian Nabi Muhammad? Yaitu Buhairah, seorang pendeta di suatu tempat yang bernama Busra. Kenapa pendeta tersebut menetapkan kenabian pada Nabi Muhammad? Nah, pendeta tersebut mengetahui tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad dari dalam kitab-kitab ahli kitab. Apakah arti gelar Al-Amin yang diberikan oleh kaumnya pada Nabi? Itu orang yang terpercaya dan orang yang bersifat amanah. Kapankah Nabi mengumpulkan keluarganya untuk menyampaikan wahyu Allah? Kita turun aja, dua anbir, asyir, bakal akrobin, artinya dan yang belajamu yang dekat. Berapakah kitab-kitab yang wajib dikandungi Yaitu kepada? ada empat. Satu, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dua, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tiga, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Empat, kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sahihnya? Arba'atun min kutubillah Tauratu Musa bihud tanziluha Zabur Dawud Injilu ala Isa wa Qur'anun ala ghairi malam. Berapakah sifat yang jaiz atau wenang bagi Allah sebutkan? Yaitu ada satu, fi'lun boleh mungkinin atau tarkuhu. Artinya Allah berhak menjadikan atau mentiadakan sesuatu. Coba bacakan sahihnya. Wajaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafilihi. Apakah kitab yang wajib diketahui sesudah kita mengetahui kitab yang keempat? Yaitu kita harus mengetahui mushaf Nabi Musa, mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam dan mushaf Nabi Musa alaihissalam. Coba sahihnya. Suhuful halili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Sebutkan putri-putri Nabi yang keempat. Satu, Siti Zainab. Satu, Siti Fatimah. Dua, Siti Ruqayyah. Dua, Siti Zainab. Tiga, Siti Ruqayyah. Empat, Siti Ummu Kulsum. Bagaimanakah sahihnya? Warba'un minal inasi tudkaru bidwan rabbil jami'i yudkaru Fatimatuz Zahra'u ba'luha ali Wabnahu masibtani fadluhun jali Fazainabun wa ba'laha Ruqayyah Wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Siapakah yang mengarang kitab Nadham Aqidatul Awwal? Yaitu Sayyid Ahmad al-Marzuki. Sahihnya? Nadimutil ka Ahmadul Marzuki Bagian tamilus sodikil masduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.